Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para peserta TPT ke-30 Kongres ke-11 sesi paralel 1 ini, saya harap dalam keadaan sehat walafiat semua, tak ada kurang satu apapun. Selamat pagi Pak Fadilah sebagai moderator. Selamat pagi Pak Reza. Selamat pagi Pak Arwia, Pak Hari, dan Pak Iskak sebagai presenter. Selamat pagi Pak Rita. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Baik, sebagai info, peserta di room ini terdiri dari akademisi, praktisi, dan mahasiswa. Juga info tambahan, peserta dapat mendownload kumpulan abstrak sesi paralel di website nanti yang akan saya chat di kolom chat ya. Untuk memulai acara ini, baiknya saya akan membacakan CV dari moderator kita, yaitu Pak Fadilah. Nama Pak Fadilah Ahmadi Rosyid, yang tempat tanggal lahirnya Semarang, 19 Agustus 1982. Saat ini di Institusi Prodi Teknik Pertambangan FTTM ITB. Bidang keahlian beliau adalah ekonomi mineral. Sedikit saya bacakan CV tambahan. Pendidikan beliau tahun 2004 itu mendapatkan gelar sarjana teknik pertambangan di ITB. Nomor 2 adalah tahun 2007 beliau juga memperoleh gelar master rekayasa pertambangan di ITB juga. Dan nomor 3 tahun 2017 beliau mendapatkan gelar Doktor Engineering dari Akita University Jepang. Dan yang keempat, beliau juga ngikut program PPI di ITB, program profesi insinyur di ITB, dengan pengalaman kerja sekarang sebagai dosen teknik pertambangan ITB sampai dengan sekarang. Ya, tanpa banyak basa-basi lagi, supaya mempersingkat waktu juga, saya serahkan Pak Fadilah untuk memandu acara. Terima kasih. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Reza. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam hangat untuk peserta temu profesi tahunan ke-30 dan Kongres 11 Perhapi 2021 yang ada di seluruh wilayah di Indonesia ya, karena acara kita lakukan secara daring sehingga dan ada yang luring juga ya, saya mendapat informasinya, sehingga dengan penyelenggaraan ini harapan kita semua kegiatan TPT Perhapi ini bisa dinikmati oleh seluruh akademisi, praktisi, dan juga pemerhati sektor pertambangan di seluruh Indonesia. Izinkan pada kesempatan kali ini saya Fadilah Ahmadi Rosyid menjadi pemandu untuk acara sesi paralel 1 ya, terkait dengan konservasi sumber daya minerba. Nah, memang saat ini konservasi sumber daya minerba menjadi salah satu isu penting gitu ya dalam pengelolaan mineral dan batu bara di Indonesia ya, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa mineral dan batu bara ini adalah sumber daya yang tidak terbarukan, sehingga kita semua harus bisa memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya, dengan seoptimal mungkin. Dan konservasi sumber daya minerba ini merupakan salah satu upaya bagi kita, stakeholder pertambangan di Indonesia, untuk bersama-sama mencapai tujuan, yaitu pemanfaatan yang optimal dari sumber daya mineral dan batu bara untuk kesejahteraan bangsa dan negara. Pada kesempatan ini akan ada 3 presenter ya yang akan menyampaikan ide-ide pemikiran ya terkait dengan konservasi sumber daya mineral dan batu bara. Yang pertama ini adalah Bapak Arwia Asadika dari PT Aman Mineral Nusa Tenggara. Beliau akan menyampaikan paper atau pemikiran mengenai studi penempatan mineral kadar rendah di stockpile Sejorong dalam rangka peningkatan recovery, rehandle biji, dan pemenuhan aspek konservasi mineral.
Nah, kemudian diikuti dengan berikutnya Bapak Hari Syah Putra dari PT Auger System Indonesia. Nah, Pak Hari nanti akan menyampaikan materi terkait dengan menilai kemanfaatan ekonomi dari kegiatan konservasi sumber daya batubara dengan metode auger mining untuk biaya reklamasi di IUP PTX Kalimantan Timur. Nah, berikutnya yang terakhir, ini ada Bapak Iskak Aji, beliau berasal dari institusi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, akan menyampaikan ide dan pemikiran mengenai pengelolaan mineral ikutan timah dalam rangka upaya pelaksanaan konservasi mineral. Jadi di sini saya pikir lengkap gitu ya, ada 3 komoditas ya dari setiap pemateri gitu ya, dari setiap presenter menyampaikan bagaimana upaya-upaya untuk konservasi mineral dan batubara untuk beberapa komoditas. Ada emas, tembaga emas gitu ya di Aman Mineral, lalu ada batubara di Kalimantan Timur, dan juga dari Bapak Iskak Aji mineral ikutan timah ya. Jadi saya pikir lengkap untuk konservasi ini ide-ide dari para presenter. Nah, sebelum saya memulai, saya bacakan aturan terlebih dahulu untuk sesi paralel ini. Jadi di untuk setiap pemakalah ya akan diberikan waktu 15 menit untuk mempresentasikan ide dan gagasannya, gitu ya. Nah, lalu setelah 3 presenter menyampaikan presentasinya, nanti akan ada sesi tanya jawab ya, Q&A yang akan nanti kira-kira selesai pukul 10 ya. Jadi di setiap presenter punya waktu 15 menit ya, artinya 45 menit, dan nanti tanya jawab sekitar pastinya di sini 15 menit ya, tapi karena kita di sesi kita hanya ada 3 presenter, saya pikir kita punya waktu yang cukup fleksibel untuk Q&A. Nah, untuk teman-teman yang ingin melakukan Q&A, yang ingin menanyakan hal-hal terkait dengan konservasi yang disampaikan oleh teman-teman presenter, silahkan menulis pada kolom chat gitu ya, atau nanti kalau misalnya bisa menyampaikan secara langsung ya nanti bisa raise hand ya. Tapi silahkan juga menulis di kolom chat. Nah, tanpa berpanjang lebar, saya akan masuk pada presenter yang pertama. Presenter pertama ini saya perkenalkan terlebih dahulu, Bapak Arya Asadika. Beliau berasal dari PT Aman Mineral Nusa Tenggara pada saat ini, berkarir di PT Aman. Sebelumnya beliau, saya bacakan CV singkat, beliau mendapatkan sarjana di bidang teknik pertambangan dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 2016 ya. Karirnya cukup panjang pada tambangan emas ya, dimulai dari tahun 2017 di J Resources Nusantara sampai dengan kemudian sekarang berkarir di PT Aman Mineral Nusa Tenggara. Baik, Bapak Arya Asadika, waktu dan tempat kami persilahkan ya, 15 menit. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Fadila. Screen-nya kelihatan ya, Pak? Sip, kelihatan Pak. Mudah-mudahan teman-teman juga sudah bisa mengakses screen ya. Oke. Terima kasih Pak Fadila. Saya mulai presentasi saya terkait dengan aspek konservasi mineral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada pagi ini saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Studi Penempatan Mineral Kadar Rendah di Stockpile Sejorong dalam rangka peningkatan recovery rehandle biji dan pemenuhan aspek konservasi mineral. Ini CV singkat saya sekarang bekerja di PT Aman Mineral Nusa Tenggara di section Long Term Mine Planning. Saya masuk ke materi langsung.
Jadi latar belakang dari kami mengambil materi tentang aspek konservasi mineral ini itu yang pertama terkait dengan peraturan pemerintah dan visi perusahaan PT AMNT. Yang pertama yaitu berdasarkan Kepmen SDM nomor 1827 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik. Kemudian yang kedua itu Kepjerje Minerba nomor 182 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pelaksanaan konservasi mineral dan batu bara dalam rangka pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik. Kemudian yang ketiga, visi perusahaan PT AMNT yaitu untuk menghasilkan kinerja yang terbaik serta menciptakan warisan terbaik di masa depan dan berkomitmen untuk mengelola sumber daya mineral secara aman, efisien, dan bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial, termasuk terkait dengan pengelolaan mineral kadar rendah. Kemudian latar belakang selanjutnya, saat ini PT Aman Mineral atau PT AMNT sedang memasuki fase penambangan yang ketujuh. Nah, dalam beberapa tahun ke depan kita akan memasuki fase penambangan selanjutnya itu fase penambangan fase 7 additional cutback atau fase 7 AC, di mana pada saat fase 7 AC nanti berdasarkan perencanaan sampai life of mine atau LOM, terdapat cukup banyak sekali cadangan tertambang yang selanjutnya kami sebut fresh ore yang harus dikirimkan ke stockpile karena kapasitas pengolahan yang ada sekarang atau yang terpasang sekarang masih lebih kecil daripada dengan jumlah tonase ore export yang akan dikirim ke sana. Jadi sebagian ore tersebut harus kita kirim ke area stockpile. Nah, yang permasalahannya yaitu kapasitas stockpile yang ada sekarang tidak mencukupi dibanding dengan ore yang harus dikirimkan ke stockpile. Oleh karena itu, stockpile yang ada harus kita kembangkan ke area yang merupakan masih topo in situ. Nah, permasalahannya sebelum pada praktik sebelumnya, area yang nempel dengan topo in situ itu kami biasanya tempatkan material waste. Jadi belum ada pengaturan secara rinci sebelumnya terkait dengan penempatan material yang berbatasan langsung dengan area topo in situ. Nah, untuk itu kami melihat adanya opportunity sekaligus dengan untuk memanfaatkan mineral kadar rendah yang ada di pit untuk kami gunakan sebagai pembatas antara material ore, cut off grade material ore, atau yang kami sebut dengan low grade nanti, dengan topo in situ. Tujuannya, goalnya itu supaya kami dapat memaksimalkan rehandle, tonase recovery ore yang akan di rehandle nantinya. Selain itu, kami juga melihat secara jangka panjang potensi untuk pemanfaatan kembali mineral kadar rendah yang ditempatkan sebagai pembatas tadi antara topo in situ dengan material cut off grade ore. Seiring dengan tren kenaikan harga logam khususnya tembaga, nah material mineral kadar rendah tadi mungkin memiliki potensi untuk kita manfaatkan ke depannya. Lanjut ke metode studi. Metode studi yang kami gunakan yaitu dengan menggunakan dollar index model. Jadi PT Aman Mineral terdapat 3 jenis logam utama yaitu copper, gold, dan silver. Jadi bisa biasanya dikenal dengan polymetal deposit. Nah, untuk menghitung cut off grade-nya kami menggunakan dollar index model seperti yang bisa dilihat di layar. Jadi ada 3 komponen utama yang digunakan, yaitu grade dari tembaganya atau copper, grade dari emas, dan grade dari silver atau peraknya. Kemudian selain kadar tadi, kita juga memperhitungkan beberapa biaya, yaitu seperti harga tembaga, harga emas, harga perak, kemudian TCRC atau treatment cost refining cost untuk copper, gold, dan silver. Kemudian ada juga komponen dari royalti untuk masing-masing logam, CU, AU, dan AG. Dan terakhir ada freight cost untuk penjualan. Kemudian berdasarkan dollar index tadi, kami didapatkan cut off grade dari ore yang ditambang di Batu Hijau PT Aman Mineral yaitu di angka $13,37. Itu batas paling bawah dari ore yang bernilai ekonomis yang sudah memperhitungkan biaya penambangan, biaya pengolahan, dan biaya pengangkut penjualan ditambah dengan biaya rehandle untuk material yang dikirim ke stockpile nantinya. Itu didapatkan angka $13,37. Nah, kemudian sesuai dengan Kepdirjen 182 tahun 2020 tentang petunjuk teknis aspek pengelolaan
mineral kadar rendah, jadi itu diatur sekitar 20% dari cut off grade. Nah, itu merupakan dikategorikan ore atau mineral kadar rendah. Nah, itu didapatkan angka yaitu $10,66 sekitar $10,7. Nah, material inilah yang kami sebut very low grade atau mineral kadar rendah yang akan kami gunakan untuk pembatas tadi, untuk menjadi spacing material topo in situ dengan material ore yang COG ini, yaitu low grade dengan $13.37, medium grade di $16.26, dan high grade di lebih dari $24. Kemudian selanjutnya dalam membuat desain kami mengikuti rekomendasi dari Departemen Geotek untuk membuat geometri stockpile-nya itu dengan sudut jenjang tunggal 37 degree, tinggi jenjangnya per 15 meter, dan lebar jenjangnya sekitar 10,5 meter. Kemudian masuk ke analisis data berdasarkan main scheduling menggunakan budget 2021. Mulai tahun 2027 sampai 2030 seperti yang bisa dilihat di tabel ini, terdapat cukup banyak sekali ore yang fresh ore yang akan dikirim dari pit ke stockpile. Karena kapasitas pengolahan di sini masih lebih kecil dibandingkan dengan jumlah ore yang akan ditambang dari pit, nah maka sebagian besar akan dikirim ke stockpile. Mulai dari tahun 2027 dapat dilihat sekitar hampir 80 juta yang akan dikirim ke stockpile, kemudian meningkat pada tahun 2028 sekitar 82 juta, kemudian 2029 50 juta, dan menurun di akhir project yaitu di tahun 2030 sekitar 35 juta yang akan kita kirim ke stockpile. Nah untuk itu tadi, maka stockpile yang ada tuh kapasitas harus dikembangkan, dan ketika dikembangkan ada area in situ yang harus dibuka. Nah, untuk menjadi pembatas antara material fresh ore dengan material topo in situ supaya kita bisa mendapatkan recovery rehan dan lantai lebih tinggi, maka kami menggunakan mineral kadar rendah tadi sebagai pembatas yang kami sebut dengan mineral kadar rendah atau VLG ore ini. Nah, VLG ore ini sendiri berdasarkan main scheduling atau perencanaan tambang yang sudah kami buat, itu estimasi bisa ditambang sekitar tahun 2026 sampai 2027 dari fase penambangan P7AC atau P7AC, P7 additional cutback. Nah, ini bisa dilihat dari cross section-nya, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang warna oranye ini merupakan material VLG atau mineral kadar rendahnya itu. Nah, yang warna hijau itu material low grade, kuning medium grade, dan merah itu high grade. Jadi kalau kita lihat dari sequence penambangannya nanti secara bench by bench, maka yang pertama yang akan kita hit atau yang kita loading itu material VLG ini. Kalau kita mulai dari atas ke bawah, material VLG ini yang akan kita tambang duluan, baru kita masuk ke area low grade, medium grade, dan high grade. Nah, material berwarna oranye ini yang akan kita tempatkan duluan ke area stockpile nanti sebagai buffer atau pembatas dengan topo in situ. Nah, ini selanjutnya gambar dari area stockpile yang ada di Batu Hijau, PT Aman Mineral Nusa Tenggara. Di area ini merupakan sejorong stockpile, dan di area yang sebelah kanan ini merupakan ISDAM stockpile. Nah, kapasitas stockpile yang sekarang berdasarkan desain sekarang itu hanya 104 juta ton. Dan tadi dari sejorong 87 juta ton dan di ISDAM 17 juta ton. Sedangkan kapasitas yang kita butuhkan itu sekitar 347 juta ton sampai akhir umur tambang. Makanya stockpile-nya harus kita expand. Nah, desainnya seperti ini. Ketika kita mengexpand untuk mendapatkan tonase sekitar 347 juta ton, maka kita harus membuka ke area topo in situ. Nah, di area-area batas ini akan sebagai tujuan kita untuk mendapatkan mineral kadar rendah tadi. Nah, ini untuk desainnya. Jadi ini desain secara kasaran saja. Jadi yang warna kuning emas ini merupakan propose desain tempat mineral kadar rendah atau VLG ore tadi akan ditempatkan. Jadi dia letaknya nempel ke topo in situ. Nah, di area ke dalam ini di sebelah dalam dari material VLG ini yang kita isi dengan material fresh ore tadi yang low grade, medium grade, dan high grade. Itu material yang berada di atas cut off grade. Estimasi tonasenya itu sekitar 41 juta ton yang akan kita tempatkan sampai elevasi 660, di mana total cadangan material
mineral kadar rendah kita berdasarkan perhitungan cadangan terakhir di NOVR 2020 itu sekitar 51 juta ton. Jadi sekitar 80% dari mineral kadar rendah itu bisa kita tempatkan di stockpile nantinya. Untuk secara teknisnya nanti, jadi kita akan membuat pembatas ini, buffer ini secara bench by bench. Jadi kita per 15 meter naik, kemudian nanti diisi dengan material fresh ore, low grade, medium, high grade, kemudian naik lagi, kita isi lagi dengan material mineral kadar rendah ini, VLG, kemudian kita isi lagi dengan material low grade, medium grade, high grade, sampai ke elevasi tertinggi di 6660. Nah, untuk lebarnya itu sendiri sekitar 40 meter, ini paling kecil, itu untuk mengakomodir lebar dari unit haul truck terbesar kita, yaitu Caterpillar 793. Kemudian dari sisi jarak angkut itu tidak terlalu signifikan perbedaannya. Jadi ketika kita memperlakukan material very low grade tadi sebagai waste dan harus dibuang ke waste dump, dan kita mengoptimasi untuk menggunakan material VLG ore tadi untuk kita jadikan buffer di stockpile itu tidak jauh beda. Jadi tidak ada isu terkait dengan penurunan produktivitas dari truk nantinya. Jarak dari pit ke stockpile itu sekitar 11 kilo, dan kalau ke area waste dump itu sekitar 11 kilo juga. Jadi tidak berbeda signifikan. Jadi artinya dari segi cost itu nanti ini sebenarnya visible untuk diterapkan. Kalau kita hitung-hitungan dari mining cost-nya nanti. Kemudian terakhir kesimpulan, jadi berdasarkan penerapan sebelumnya, jadi ketika kita menggunakan material waste atau material apapun selain ore yang menempel di area in situ, nah maka harus ada sekitar 5 meteran material ore yang harus kita tinggalkan. Tujuannya itu untuk meminimalkan terjadinya dilusi pada saat kita mengambil material. Nah, pada studi ini contohnya material low grade. Nah, material grade ini paling tidak harus ada 5 meter yang kita tinggalkan supaya tidak terjadi dilusi. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan material very low grade, mineral kadar rendah tadi, paling tidak kita bisa memaksimalkan rehandle tonase dari material low grade ini. Jadi semakin banyak ore yang bisa kita kirimkan ke pabrik pengolahan nantinya. Jadi tidak ada ore yang kita tinggalkan untuk minimal terjadinya dilusi. Jikapun terjadinya dilusi, nah dilusi itu terjadi dengan mineral kadar rendah tadi. Jadi secara average grade-nya tidak akan turun jauh. Dari hasil studi kami, hitungan ore yang bisa didapatkan itu sekitar 3.600.000 ton dari optimasinya ini, di mana total ore low grade yang dikirimkan ke stockpile sampai akhir umur tambang itu sekitar 145 juta ton. Jadi persentase recovery rehandle-nya itu bisa sekitar 2,5%. Kalau kita hitung-hitung dengan grade recoverable CU, AU, dan AG-nya sekitar 0,2, 0,1, 0,5 ini, nah kita bisa mendapatkan potensi pendapatan itu sekitar 70 tambahan pendapatan itu sekitar 75 juta dolar untuk penjualan dari tembaganya, kemudian 29 juta dolar untuk penjualan emasnya, dan 1,6 juta dolar untuk penjualan peraknya. Ini menggunakan harga rata-rata dari HMA yang saya ambil dari website ESDM. Baik dari segi pendapatan maupun penerimaan negara tentunya nanti akan juga mengalami peningkatan hanya dari studi penggunaan mineral kadar rendah ini. Mungkin sekian Pak Fadilah. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Aruya. Sangat menarik ya upaya-upaya yang dilakukan oleh PT Aman Mineral terkait dengan konservasi ya. Kita bisa lihat tadi di kesimpulan bahwa akan ada potensial revenue yang akan diperoleh dengan penanganan biji kadar rendah tadi, yang memang kemudian ujungnya atau dampaknya adalah terhadap peningkatan pendapatan negara. Jadi tulisan atau pemikiran yang tadi disampaikan oleh Bapak Aruya itu juga ditulis bersama dengan Bapak Gulda Pardede dan Bapak Mas Tony Damanik. Izin menyapa Bapak Gulda dan Bapak Mas Tony jika beliau berada di ruang Zoom ini. Oke, berikutnya kita akan masuk ke presenter yang kedua, gitu ya. Presenter kedua ini adalah Bapak Hari H. Syahputra. Pak Hari Syahputra ini akan menyampaikan materi terkait dengan menilai kemanfaatan ekonomi dari kegiatan konservasi sumber daya batubara dengan
metode auger mining untuk biaya reklamasi di IUP PTX Kalimantan Timur. Paper yang ditulis oleh Bapak hari ini juga ditulis bersama dengan Bapak Agus Bapak Agus Oscar ya, dan Bapak Asri Yadi dari PT Auger System Indonesia. Saya bacakan terlebih dahulu CV dari Bapak Hari. Nah, Bapak Hari ini lahir di Balikpapan 15 Oktober 1986. Beliau menyelesaikan pendidikan di tahun 2004 pada jurusan Teknik Pertambangan Universitas Islam Bandung, dan kemudian tahun 2014 menyelesaikan program magister di UPN Veteran Yogyakarta. Beliau berpengalaman atau sudah meniti karir di berbagai tempat gitu ya, mulai dari Indo Tambang Raya Megah, terus kemudian KTC Mining and Energy, kemudian di Manager of Engineering Department Berkah Group, kemudian di Banti Tekno Investama, dan terakhir beliau sebagai Executive Compliance di PT Auger System Indonesia. Baik, saya ingatkan kembali juga kepada peserta TPT Perhapi, jika ada yang ingin ditanyakan, baik kepada presenter sebelumnya ataupun pada Bapak Hari Syahputra, bisa mengisi kolom chat ya. Baik Bapak Hari, waktu dan tempat kami persilahkan selama 15 menit ke depan. Ya. Baik, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kesempatannya Bapak Fadilah. Izin kami menyampaikan presentasi kami dengan judul menilai kemanfaatan ekonomi dari kegiatan konservasi sumber daya batubara dengan metode auger mining untuk biaya reklamasi. Kira-kira kelihatan ya slide kami ya Pak ya? Oke, sudah kelihatan Pak, silakan. Baik, baik. Ya, kami menulis bersama Pak Agus Wiramsyah Oscar dari PT Insani Bara Perkasa dan Pak Asriadi dari PT Insani Bara Perkasa. Kebetulan Pak Adi sama Pak Oscar ada di sini. Baik, ya. Kami bagi jadi 4 outline. Yang pertama latar belakang penelitian, tujuan penelitian, hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan. Jadi latar belakang pemilihan penelitian ini adalah upaya untuk mendukung konservasi sumber daya batu bara. Yang kedua, strategi menghadapi harga batu bara yang fluktuatif. Yang ketiga, adanya SIM yang tertinggal setelah kegiatan penambangan di area yang sudah main out karena dibatasi batas ekonomi, yaitu stripping ratio. Kemudian batu bara yang tertinggal pada high wall tersebut merupakan potensi dalam Catman 1827 kita sebut sebagai cadangan marginal. Kemudian dipilihlah metode auger mining untuk mengkonservasi batu bara tersebut. Kemudian bagaimana sih dampak ekonomi dari kegiatan konservasi ini terhadap reklamasi, yang biasanya reklamasi itu jaminan reklamasinya disetorkan dulu ke pemerintah, kemudian dilakukan penambangan, sehingga dalam hal ini pemerintah harus memberikan dana di depan dulu untuk melakukan kegiatan reklamasi tersebut sampai nanti reklamasi tersebut dianggap tercapai, kemudian jaminan reklamasinya bisa diambil. Jadi untuk mensiasati hal tersebut, maka kita coba lakukan konservasi dengan metode auger mining. Kemudian apa sih yang dimaksud konservasi batu bara? Kita bisa lihat di gambar. Kira-kira menurut Catman 1827, cadangan marginal itu kalau saya interpretasikan maksudnya adalah untuk batu bara kira-kira di bagian belakang high wall sini. Nah, kalau ini ada desain final high wall yang nanti akan main out, kira-kira yang menjadi potensi cadangan marginal itu di belakang ini. Nah, itu yang kita sebut
kita akan coba konservasi cadangan marginal ini supaya bisa bernilai ekonomi yang akan dimanfaatkan untuk biaya reklamasi. Kira-kira gitu. Kemudian kita lihat perubahan grafik harga batu bara yang cukup fluktuatif, yang kira-kira kita harus bagaimana sih untuk strategi untuk menghadapi perubahan batu bara ini, sedangkan jaminan reklamasi itu sudah ditaruh di depan. Sedangkan kita harus tetap melakukan produksi sesuai batas ekonomi. Jadi ini menurut Kepmen 1827, penempatan reklamasi itu 30 hari sejak kalender rencana kerja anggaran biaya tahap eksplorasi disetujui. Dan dilakukan dalam bentuk deposito berjangka. Jadi dana itu ditaruh di depan, sedangkan kita harus melakukan reklamasi. Jadi perusahaan pada saat jaminan reklamasi belum bisa diambil, berarti di momen tersebut itu melakukan 2 kali biaya reklamasi sebenarnya. Jadi mereka lakukan secara operasional dulu, kemudian selesai baru bisa diambil, meskipun ada returnnya di belakang hari ketika jaminan reklamasi sudah bisa diambil. Jadi tujuan penelitian ini adalah mengetahui nilai kemanfaatan ekonomi cadangan marginal jika cadangan marginal itu sesuai dengan target tonase estimasi yang kita bisa ambil dari kegiatan auger mining. Untuk kita nilai keekonomiannya itu dikontribusikan terhadap biaya reklamasi. Jadi kenapa kami sebut kontribusi di sini bukan subsidi? Nanti saya akan jelaskan di slide di kesimpulannya. Kemudian nilai kemanfaatan ekonomi cadangan marginal itu jika 10% di bawah target estimasi. Jadi kalau 10% itu dari cadangan estimasi yang sudah kita estimasi, kira-kira berapa sih nilai manfaat ekonominya terhadap reklamasi. Kemudian jika cadangan marginal itu di atas 10% dari target tonase, jadi kira-kira berapa kontribusinya terhadap biaya reklamasi. Jadi plus minus 10%, kira-kira begitu. Kemudian cadangan marginal, konsepnya kita kita mau jadikan cadangan marginal itu sebagai kontribusi terhadap biaya reklamasi yang akan dikeluarkan perusahaan. Jadi metode yang kita pakai itu adalah metode auger mining. Kira-kira dia masih masuk ke dalam tambang terbuka ya, sistem penambangan terbuka. Kalau di gambar itu begini ya, itu terus dilakukan pada pit-pit yang sudah main out, baik itu pit aktif sebelum ditinggalkan, atau pada pit yang sudah tidak aktif pada void ya, biasanya kita sebut void akhir penambangan di batu bara. Kemudian bagaimana sih proses penempatannya alat auger mining ini? Kira-kira begini, dia akan masuk secara horizontal sesuai di batu bara. Kemudian bagian-bagian apa aja sih yang terdiri dari kegiatan auger mining ini? Jadi ada mine engine-nya sendiri yang kita sebut auger mining. Kemudian ada flight atau spiral-spiral yang kita akan tempatkan di sebelah kanan. Kemudian alat bantunya ada conveyor. Jadi batu bara ini dari auger mesin ini masuk ke stacker conveyor, kemudian ditaruh di stockpile di bawah conveyor, kemudian dipindahkan dengan loader atau ekskavator ke belakang high wall supaya ke belakang alat auger mesin supaya tidak mengganggu pergerakan. Nah, ini gambaran kegiatan auger mining di PT Insani Bara Perkasa. Jadi kita menggunakan braided tipe medium dengan cutter head, kepala diameternya itu 1,55, jadi lubangnya ini kira-kira 1,55 sampai 1,6 meter ya.
Kemudian kedalaman yang bisa masuk ke dalam high wall itu 150 meter. Nah, minimal thickness-nya 1,8. Kemampuan dip-nya yang bisa dicapai plus 7 kalau dip-nya ke atas, minus 20 kalau dip-nya ke bawah. Kemudian ini pit area penambangan di IBP, ini kita sebut pit C karena yang targetnya Dasin C, ini final high wall-nya. Kita bisa lihat kita dengan membuat panel-panel seperti ini untuk target cadangan marginal yang akan dicapai. Jadi tebalnya di sana ada 6,95 meter. Jadi kalau kita buat lubang itu sekitar bisa sampai 3 lubang ya, 3 row lubang. Dipnya di sana cukup rendah 0 sampai 10 meter. Kedalaman pitnya itu 100 meter yang paling dalam dari permukaan MDPL. Kemudian CV-nya itu dikira-kira 4.800 kilokalori per kilogram. Begini cara penempatan alat kita. Ini untuk satu lubang, kemudian kita buat lubang lagi di bawahnya. Ini dengan menempatkan pad ya, ini kita sebut auger pad. Kemudian padnya di remove, kemudian kita bor lagi di bawahnya. Jadi kira-kira ada 3 lubang. Nah, ini tipikal sectionnya di pit C. Nah, ini kira-kira dari hasil estimasi cadangan yang kita telah hitung, itu tonase yang diperkirakan bisa kita capai itu sekitar 250.000 ton cadangan yang kita bisa konservasi. Kita sebut cadangan marginal. Kemudian biaya reklamasi itu seperti apa sih? Terdiri dari biaya langsung, yaitu biaya penataan lahan, revegetasi, pemanfaatan lubang bekas tambang. Ada biaya tidak langsungnya adalah biaya mobilisasi, perencanaan reklamasi, administrasi, dan supervisi. Nah, ini biaya-biaya ini ada di dalam laporan rencana reklamasi. Jadi kita acuannya biaya reklamasi yang akan kita pakai itu ada di laporan rencana reklamasi 2019 PPIBP. Kemudian untuk pit C sendiri itu bukaan lahannya 34,5 hektar. Ini yang dijadikan target reklamasi sesuai rencana reklamasi. Itu ini luas bukaan pit C, sedangkan target reklamasi di tahun 2021 adalah 115,44 hektar. Jadi dari ini total biaya yang di dokumen reklamasi. Jadi kira-kira kalau kita pit C itu kita breakset, berapa sih biaya reklamasi di pit C itu kira-kira 34,5 dibagi luas wilayah di tahun 2021, kemudian dikali harga per hektar, jadi didapatkan biaya reklamasi khusus untuk pit C sendiri yang kita jadikan target auger. Kemudian berapa sih nilai ekonomi berdasarkan cadangan marginal yang kita bisa konservasi, itu dengan cost total biaya auger mining ini itu di $15, kemudian biaya keluar dari pit itu 11,07 dolar, dan karena PKP 2B royaltinya 13,5%. Jadi dengan harga waktu kajian auger mining ini di tahun 2019 akhir itu sudah bisa mendapatkan profit auger jika sesuai target cadangannya itu sekitar 4 miliar. Kemudian jika turun itu sekitar 3,7 miliar, jika naik 10% itu 4,5 miliar rupiah. Kira-kira begitu. Kemudian kita simulasikan terhadap biaya reklamasi untuk pit C sendiri. Jadi kira-kira
berapa sih kontribusi Auger Mining untuk mereklamasi pit C. Ternyata setelah kita masukkan profit dan biaya reklamasi, ternyata kita dengan mengkonservasi cadangan marginal di pit C tersebut, terus dikontribusikan terhadap biaya reklamasi, itu jauh lebih besar daripada biaya reklamasi sebesar 167%. Nah, kalaupun cadangan marginalnya turun, itu juga masih bisa memberikan kontribusi 150%. Jadi lebih besar daripada biaya reklamasinya sendiri. Kemudian jika cadangan marginalnya, maaf ini terbalik ya, naik, itu bahkan bisa memberikan kontribusi sampai 185% dari biaya reklamasi di pit C tersebut. Jadi kesimpulannya, manfaat ekonomi dari cadangan marginal itu untuk reklamasi di tahun 2001 di pit C itu kalau cadangannya sesuai target saja itu sudah mencapai 167%. Kemudian kalau cadangannya berkurang 10% itu bisa mencapai 150%. Kemudian jika cadangannya naik maka mencapai 183%. Nah, ini dengan harga kajian di tahun 2019 akhir. Jadi kira-kira begini, makanya kita sebut tadi bukan sebagai subsidi karena nilainya terlalu besar untuk kita sebut subsidi. Jadi kita sebutnya kontribusi terhadap biaya reklamasi. Nah, ini digunakan sebagai solusi perusahaan untuk mensubstitusi biaya reklamasi ke nilai ekonomi cadangan marginal. Ya, terima kasih Pak Fadilah, kami kembalikan. Baik, terima kasih Pak Hari. Sangat menarik presentasi dari Pak Hari. Jadi kurang lebih kalau bisa saya simpulkan dengan mengkonservasi cadangan batu bara, ya, dengan kemudian menambang dengan menggunakan metode auger mining, paling tidak biaya reklamasi bisa ditutupi. Demikian ya Pak Hari ya? Iya, betul Pak. Nah, baik, berikutnya untuk yang presenter terakhir, saya akan mengundang Bapak Iskak Aji. Beliau berkarir di Direktorat Jenderal Minerba yang akan menyampaikan presentasi mengenai pengelolaan mineral ikutan timah dalam rangka upaya pelaksanaan konservasi mineral. Nah, saya bacakan CV dari Bapak Iskak Aji terlebih dahulu. Bapak Iskak Aji lahir di Yogyakarta 29 Oktober 1984. Beliau menyelesaikan pendidikan di jurusan Teknik Pertambangan UPN Veteran Yogyakarta. Beliau pernah berkarir di PT Kaltim Primako sampai dengan tahun 2015 dan selanjutnya dari tahun 2015 sampai sekarang beliau berkarir sebagai inspektur tambang di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Selanjutnya saya silakan Bapak Iskak Aji untuk menyiapkan materinya. Saya ingatkan kembali kepada teman-teman yang akan menyampaikan pertanyaan, baik kepada Bapak Iskak Aji ataupun kepada presenter sebelumnya, silahkan mengisi kolom chat. Silakan Bapak Iskak, waktu 15 menit untuk Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fadilah, Pak Moderator. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya mohon izin share screen ya Bapak Ibu. Apakah sudah kelihatan? Ya, terlihat Pak. Baik. Terima kasih. Saya langsung mulai saja. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan kali ini, kebetulan saya akan mempresentasikan terkait dengan pengelolaan mineral ikutan timah dalam rangka upaya pelaksanaan konservasi mineral. Nah, sedikit
profil singkat saya, tadi sudah disebutkan oleh Bapak Moderator juga bahwa nama saya Iska Aji. Saat ini saya berada di Direktorat Teknik dan Lingkungan, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian SDM, menjabat sebagai Inspektur Tambang. Sebelumnya pernah juga bekerja di tambang batubara di PT Kaltim Primakol dari tahun 2008 sampai tahun 2015. Baik, sebenarnya untuk latar belakang kenapa saya pribadi membuat makalah terkait dengan pengelolaan mineral ikutan timah, bahwa ada beberapa pemahaman dan persepsi yang tidak sama terhadap pelaksanaan konservasi mineral dan batubara, termasuk objek-objek konservasi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Namun tadi saya juga berterima kasih, ternyata sudah ada juga gitu dari PT Aman tadi, ternyata sudah mulai mengerti penerapan konservasi terkait dengan pengelolaan mineral kadar rendah, kemudian dari teman-teman dari Auger tadi, bagaimana mengelola dan mengupayakan cadangan marginal. Nah, ini saya juga apresiasi. Namun ternyata masih ada beberapa perusahaan utama untuk objek komoditas timah, ini selain PT Timah sendiri ternyata masih banyak yang belum melaksanakan apa itu yang namanya konservasi mineral dan batubara. Kemudian mineral-mineral ikutan, khususnya mineral ikutan timah, ini belum banyak yang melakukan pengelolaan secara optimal. Nah, tujuan dari saya menulis makalah ini tentunya harapannya bisa menjadi referensi atau acuan bagaimana itu mengelola dan mengupayakan memanfaatkan mineral ikutan timah sesuai yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi memang pada kesempatan ini bisa masuklah dari sebagai di semua lini ya, dari mahasiswa, dari ahli-ahli pertambangan maupun dari perusahaan juga bisa mengikuti dan bisa nantinya harapannya bisa memahami lah bagaimana itu pengelolaan mineral ikutan khususnya untuk komoditas timah. Sebelum saya lanjut ke pembahasan, tentunya dasar hukum harus saya sampaikan juga bahwa yang namanya konservasi mineral dan batubara ini sudah diatur juga di dalam undang-undang, baik itu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 maupun di perubahan di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Jadi silakan Bapak Ibu nanti kalau buka-buka di undang-undang, sekarang kan sudah bisa lewat internet gitu kan, bisa download. Silakan Bapak Ibu searching yang namanya konservasi mineral dan batubara itu ada berapa di situ kalimat konservasi. Nah, itu sudah diatur semua. Kemudian di dalam pembinaan dan pengawasan ini juga sudah diatur di dalam PP nomor 55 tahun 2010, dan di Permen SDM ini juga sudah ada bagaimana pengaturan terhadap pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik. Nah, ini di sini konservasi menjadi bagian dari kaidah pertambangan yang baik, pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik. Ini khususnya ada di pasal 24. Kemudian kita juga sudah membuat turunannya ya, pedomannya ini ada di Kepmen SDM nomor 1827. Mungkin Bapak Ibu di pertambangan juga sudah banyak membaca gitu kan. Nah, khusus untuk konservasi ini ada di lampiran 7. Jadi silakan nanti Bapak Ibu bisa mendownload apa itu di Kepmen 1827. Nah, bagian konservasi pedomannya sudah diatur di dalam lampiran 7. Nah, kami juga sudah membuat petunjuk teknis pelaksanaannya. Jadi objek-objeknya itu kami juga sudah membuat petunjuk teknisnya. Ini di tahun 2019 kami membuat petunjuk teknis pelaksanaan konservasi batubara, bagaimana untuk mengendalikan kehilangan dan dilusi, kemudian bagaimana mengelola yang namanya batubara kualitas rendah. Kemudian di tahun 2020 ini kami juga sudah membuat petunjuk teknis terhadap objek-objek konservasi yang lain. Jadi ada cadangan marginal, mineral ikutan, ini semua sudah ada di Kep Dirjen nomor 182/K30 tahun 2020. Nah, supaya kita satu persepsi bahwa konservasi mineral dan batubara ini berbeda ya Bapak Ibu dibandingkan dengan konservasi hayati yang mungkin ada di teman-teman di lingkungan hidup, di kehutanan gitu kan. Jadi memang konservasi mineral dan batubara ini di dalam undang-undang juga sudah dijelaskan bahwa yang namanya konservasi ini adalah optimalisasi dan efisiensi cadangan. Namun kita juga sudah merumuskan ya apa itu konservasi mineral dan batubara, yaitu optimalisasi pengelolaan, pemanfaatan, dan pendataan sumber daya mineral dan batubara secara terukur, efisien, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Jadi
kalau kita di konservasi lebih ke mengoptimalkan yang dulunya tidak termanfaatkan, yang dulunya hanya jadikan sebagai OB waste gitu. Nah, ini harapannya dari adanya konservasi mineral dan batu bara ini bisa dikelola dan bisa dimanfaatkan. Kemudian untuk objek-objek konservasi sendiri, jadi yang menjadi pengaturan kami supaya ini bisa dilaksanakan, tentunya kita melihat dari sisi bagaimana itu recovery penambangannya. Itu ada di perencanaan, kemudian pelaksanaan. Selain itu ada recovery pengolahan juga. Jadi kalau di tambang tentunya kita sudah menghitung cadangan. Nah, kita rencanakan berapa itu cadangannya, harapannya di pelaksanaannya juga apa yang sudah kita hitung sebagai cadangan ini bisa ditambang, bisa dimanfaatkan ya paling enggak sesuai dengan rencananya. Enggak mungkin 100%, pasti bisa plus minus karena kita menghitung yang namanya cadangan kan ada di bawah tanah, kita nggak bisa menghitung secara fix gitu kan. Namun harapannya bisa dioptimalkan secara optimal gitu apa yang sudah dihitung sebagai cadangan. Kemudian sama juga terhadap recovery pengolahan. Nah, recovery pengolahan ini juga dari sisi batubara mungkin nggak terlalu banyak kasus ya, karena memang hanya menggunakan penggerusan crusher gitu. Namun kalau di mineral ini menjadi suatu acuan juga bagaimana tambang itu bisa ekonomis atau enggak, karena kalau recovery pengolahannya kecil tentunya akan tidak bernilai ekonomis tambangnya gitu. Jadi memang harapannya nanti kami dari sisi konservasi juga melihat dari sisi recovery pengolahan dan recovery penambangan, termasuk juga apa itu batu bara kualitas rendah, mineral ikutan, cadangan marginal yang memang sebelumnya tidak bisa dimanfaatkan, ini bisa dikelola, paling enggak didata, kemudian dipisahkan, disimpan khusus, yang nantinya harapannya bisa dimanfaatkan. Namun tentunya melihat dari sisi keteknikan maupun keekonomiannya. Kemudian kami juga dari sisi objek-objek konservasi yang menjadi pengawasan dan pembinaan, ini tentunya ada juga cadangan tidak tertambang dan sisa hasil pengolahan. Nah, ini kan harapannya tidak banyak lah cadangan tidak tertambang, harapannya bisa teroptimalkan secara maksimal. Kemudian untuk sisa hasil pengolahan ini juga didata dan sekarang juga sudah mulai banyak nih melakukan penambangan dari sisa hasil pengolahan. Jadi SHP terutama di mineral ya, di emas, ini sudah ada retreatment, sudah ada metode-metode yang baru sesuai dengan teknologinya, ini bisa mengolah yang namanya sisa hasil pengolahan. Nah, mineral ikutan ini sesuai dengan lampiran 7 Kepmen SDM nomor 1827 adalah mineral lain yang menurut kinerjanya terjadi secara bersama-sama dengan mineral utamanya. Nah, di dalam lampiran 7 ini kami membuat pengaturan ya, itu bagaimana kita mengelola mineral ikutan dan bagaimana kita mengupayakan yang namanya mineral ikutan. Nah, di dalam hal ini kami fokus terhadap mineral ikutan yang ada di komoditas timah. Nah, potensi mineral ikutan timah sendiri ini sebenarnya cukup lumayan besar ya Bapak Ibu. Memang angka sumber daya ini saya dapat juga di Badan Geologi, tapi memang masih belum belum fix lah angkanya gitu, karena belum benar-benar dilakukan, karena yang namanya kita melakukan eksplorasi ini lebih yang dicari adalah mineral utamanya gitu. Nah, mineral ikutan-ikutan ini kan hanya apa yang terkandung di dalam mineral utama ini biasanya belum bisa dijadikan angka sumber daya. Namun ternyata di Badan Geologi ini juga sudah ada ya sumber daya monasit, xenotime, ini angkanya sudah ada, tapi masih perlu dilakukan kegiatan eksplorasi yang lebih lanjut. Nah, terhadap potensi mineral ikutan timah ini di SHP timah, ini ternyata masih ada potensi-potensi mineral-mineral ikutan yang masih terkandung di dalamnya. Ini ada ilmenit, monasit, xenotime, zirkon, kuarsa, rutil, ini juga masih banyak yang dikandung di dalam sisa hasil pengolahan timah. Nah, di dalam pengelolaan mineral ikutan ini kita kategorikan menjadi dua. Jadi yang belum tertambang dan kemudian yang sudah tertambang. Bagaimana kita mengelola yang mineral ikutan timah yang belum tertambang pada saat IUP ini masih berstatus IUP eksplorasi, dan tentunya di IUP OP pun juga bisa juga gitu kan. Nah, harapannya ini didata dari pada waktu kegiatan eksplorasi jenisnya apa saja, kemudian lokasinya di mana. Nah, tentunya harapannya bisa ditingkatkan menjadi sumber daya. Namun
untuk meningkatkan menjadi sumber daya ini kan sekarang kita sudah mengacu ada di SNI, kemudian di kode KCMI juga, bahwa untuk menjadi nilai sumber daya yang namanya mineral ikutan ini harus diuji juga dengan uji prospek beralasan. Jadi memang dari sisi teknologi market paling nggak ada untuk mengelola untuk memanfaatkan yang namanya mineral ikutan timah tadi. Kemudian selain itu harapannya juga tentunya di dalam studi kelayakan dijelaskan juga bagaimana itu jenisnya, jumlah lokasi, sebarannya ini juga harus harus disertakan di dalam pada waktu penyusunan studi kelayakan ya Bapak Ibu. Jadi di bab 3 itu kalau untuk mineral memang kita kalau mengevaluasi memang melihat bagaimana mineral-mineral ikutan yang terkandung di dalamnya gitu. Dari sisi jenisnya, jumlah, lokasi, sebaran, dan bagaimana penanganan mineral ikutan tadi apabila tertambang. Nah, ini juga di bab 7 di bab studi kelayakan ini juga kita minta supaya dijelaskan. Dan kemudian bagaimana perlakuannya atau pengelolaannya terhadap mineral ikutan yang memang saat ini memang banyak yang belum bisa dipasarkan. Jadi untuk yang pengelolaan mineral ikutan yang belum tertambang, harapannya ini semua pada waktu kegiatan eksplorasi ini semua harus didata. Berapapun itu jumlahnya, unsurnya apa saja itu harus dilakukan pendataan. Namun untuk menjadi sumber daya itu memang harus ada, kita harus mengacu pada SNI yang ada, kemudian harus ada uji prospek beralasan tadi. Nah, terhadap mineral ikutan yang sudah tertambang, ini dalam case ini adalah timah. Timah ini sudah bisa, di PT Timah sendiri, ini sudah bisa memisahkan yang namanya mineral ikutan tadi. Jadi ilmenit, kuarsa, kemudian zirkon, ini bisa terpisahkan. Nah, harapannya tadi mineral-mineral ikutan yang sudah terpisahkan pada waktu proses pengolahan tadi, ini tentunya didata, berapa itu tonasenya, jenisnya apa, kadar mineral atau logam yang terkandungnya seperti apa, kemudian tentunya dilaporkan di dalam laporan berkala konservasi. Nah, ini menjadi suatu kewajiban perusahaan pemilik IUP bahwa memang harus menyampaikan pengelolaan dan pemanfaatan mineral ikutan, khususnya mineral ikutan timah, di dalam laporan berkala konservasi. Nah, ini sekarang kita sudah di era digital ya, tentunya sudah ada laporan online, ini ada di Miners. Ini ada beberapa contoh-contohnya, kita juga sudah mendata, jadi lebih mudah nanti di dalam pendataan kalau kita ditanya berapa sih potensi sebenarnya mineral-mineral ikutan yang ada di timah. Nah, ini harapannya kita semua punya datanya gitu. Tentunya juga dari teman-teman perusahaan juga harus harus patuh juga terhadap kewajiban untuk pelaporan kepada pemerintah. Nah, di dalam upaya pemanfaatan memang belum banyak yang bisa memanfaatkan mineral ikutan timah. Jadi memang saat ini masih dalam tahap bagaimana memisahkan. Nah, tentunya ke depan kita harapannya bisa bisa mengupayakan mineral-mineral ikutan timah ini bisa dimanfaatkan. Nah, di dalam kajian-kajian nantinya ini harus mempertimbangkan yang namanya distribusi mineral pada umpan biji timah. Jadi kalau kita akan melakukan upaya pemanfaatan mineral ikutan timah, ini IUP atau perusahaan tambang ini wajib membuat yang namanya kajian teknis atau di dalam studi kelayakan. Ini bagaimana kita melihat distribusi mineral pada umpan biji timah. Kemudian tentunya mempertimbangkan juga perbedaan berat jenis antara mineral pembawa timah dengan mineral ikutan timah. Kemudian juga mempertimbangkan terhadap perbedaan ukuran butir material feed biji timahnya. Apabila butiran mineral ikutan terlalu kecil, maka akan terbawa sebagai sisa hasil pengolahan yang memang saat ini masih banyak dikategorikan sebagai SHP dan belum dikelola secara optimal. Kemudian melihat juga bagaimana peluang pasar domestiknya untuk melakukan komersialisasi, terutama untuk mineral-mineral yang di luar REE ya, selain REE ini seperti zirkon, ilmenit. Nah, ini ada beberapa perusahaan yang saat ini memang sudah berupaya untuk mulai memasarkan dari mineral-mineral ikutan yang terpisahkan di dalam sisa hasil pengolahan tadi. Kemudian tentunya harapannya dalam kajian ini tentunya bisa melakukan upaya penelitian terhadap bagaimana pemanfaatan mineral ikutan dari sisa hasil pengolahannya. Nah, dari proses
pemisahan mineral ikutan timah sebenarnya sangat sederhana ya, hanya saja memang kata kuncinya kalau sudah dipisahkan mau diapakan. Nah, ini yang saat ini masih masih menjadi PR kita juga, bahwa kalau sudah dipisahkan tentunya mineral-mineral ikutan tadi seperti zirkon, kuarsa ini harapannya bisa tentunya pengusaha harapannya bisa diusahakan kan profit, mendapatkan profit. Jadi memang di PT Timah sendiri ini bagan alirnya ya Bapak Ibu. Jadi di Timah sendiri ini SN yang langsung dilakukan peleburan ini adalah SN yang memiliki kadar 70%. Nah, yang 30% tadi ini diolah lagi, dipisahkan lagi, harapannya yang 30% tadi ini bisa ditingkatkan menjadi 70%. Tentunya dari proses pengolahan ini memisahkan mineral-mineral pengotornya. Nah, mineral-mineral pengotor ini sebenarnya adalah mineral-mineral ikutan timah. Nah, ini bisa kita saat ini di PT Timah sudah bisa memisahkan ya dari prosesnya dari menggunakan high tension separator dan magnetic separator. Ini bisa dipisahkan dan ini sudah dikelola ya. Ini yang karungan-karungan ini ada zirkon, ada ilmenit, ada rutil. Ini semua sudah dipisahkan dan ditempatkan di tempat khusus, Bapak Ibu. Nah, namun kami juga kemarin ada kunjungan juga ke Bangka Belitung, ada beberapa perusahaan yang memang belum mengelola. Jadi ini sisa hasil pengolahannya cukup besar. Nah, sebenarnya mineral-mineral ikutan ini masih banyak yang terkandung di sini, di sisa hasil pengolahan ini. Nah, harapannya nanti bisa dilakukan kegiatan pengelolaan ya, memisahkan mineral ikutan tadi. Mohon maaf Pak Iska, 2 menit lagi ya Pak ya. Baik, tinggal 2 slide lagi Pak. Siap, terima kasih. Tentunya dari pengelolaan ikutan timah tadi harus ditempatkan khusus. Nah, penempatan khusus ini harus didukung dengan bagaimana daya dukung material alatnya, kemudian kapasitasnya, sistem penyalirannya, jenis dan ketebalan material bedding. Tentunya harus ada tata cara baku, penanggung jawab, desainnya dilengkapi dengan papan-papan informasi, kemudian gampang diakses, kemudian ditempatkan pada lokasi yang memang tidak ada cadangannya. Jadi memang harus di luar cadangan yang sudah dihitung gitu tempatnya. Kemudian daerah yang stabil dan bebas banjir. Intinya adalah bagaimana mengurangi yang terjadinya dilusi dan losis pada area tempat penempatan khusus mineral ikutan timah. Nah, berikut ada beberapa sampel contoh beberapa tempat penimbunan mineral ikutan yang sudah dilakukan timah, maupun ada juga perusahaan lain ya yang sudah melakukan pengelolaan mineral ikutan timah. Ini contoh di Timah ini dengan sistem timbunan stockpile, kemudian ada juga yang di gudang dilakukan dengan pack khusus ya, dengan di karung gitu. Nah, ini juga sudah dilakukan. Nah, ini ada di Bangka Belitung juga, ini di pabrik pengolahan zirkon, namun ada kondisi yang saat ini belum bisa dilakukan pemasaran, sehingga dilakukan polisland di sini karena ada masalah lah di proses marketingnya, karena dari daerah harapannya karena masih diindikasi masih ada kandungan REE-nya, ini belum bisa dilakukan penjualan gitu. Nah, kemudian terakhir di kesimpulan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan mineral ikutan ini sudah diatur di dalam pedoman pelaksanaannya di dalam lampiran 7 Kemen SDM nomor 1827. Bapak Ibu silahkan nanti Bapak Ibu bisa download bagaimana itu kewajiban-kewajiban mengelola dan memanfaatkan mineral ikutan, khususnya mineral ikutan timah. Kemudian kita juga sudah membuat turunan petunjuk teknisnya, ini sudah ada di lampiran 4 Kep Dirjen Minerba nomor 182. Kemudian saat ini kami juga memfokuskan bagaimana memang pendataan mineral ikutan timah pada saat kegiatan eksplorasi. Jadi harapannya tentunya kalau kita bicara bagaimana memanfaatkannya, tentunya investor kan pasti akan bertanya berapa cadangannya, berapa produksinya sehingga saya bisa untung. Nah, tentunya ini harus didukung dengan data-data mineral-mineral ikutan timah tadi pada saat kegiatan eksplorasi. Kemudian bagaimana kita juga menguatkan dari sektor hilir, market, keekonomian. Nah, ini kalau itu sudah firm ya, artinya
di hulunya pasti akan mengikuti. Bagaimana kita mengelola, bagaimana kita mendata, pasti akan mengikuti semua. Hanya saja ini menjadi masih ada beberapa masalah yang belum terselesaikan. Namun sebenarnya sudah diatur juga bagaimana kategori mineral-mineral ikutan timah yang bisa dilakukan pembelian. Ini ada di Permen SDM nomor 25. Kemudian tentunya mineral ikutan timah yang mengandung RRE ini juga akan menjadi salah satu masa depan untuk ketahanan nasional kita. Saya rasa cukup yang dapat saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Moderator, Pak Wadillah. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Iskak Aji. Ya, sangat menarik presentasinya terkait dengan konservasi terkait dengan mineral ikutan timah. Kalau tadi saya lihat di slide beliau, prospek sumber dayanya cukup besar, gitu ya, dan pasti kemanfaatannya juga tinggi, sehingga memang untuk terkait dengan konservasinya memang harus dimulai dari ketika mendata pada kegiatan eksplorasi, gitu ya. Baik, kita masih memiliki sampai dengan jam 10, kira-kira kita masih punya waktu sekitar 22 menit ya. Sebelum saya lemparkan ke peserta yang lain, tadi saya sudah mencatat ada pertanyaan yang ditujukan kepada Bapak Aruya, gitu ya, dari Bapak Zulfikar Sagala. Izin bertanya bagaimana strategi mengatur volume very low grade agar sesuai dengan keperluan buffer stockpile, apakah tidak ada isu dengan sequencing pit ya. Jadi mohon barangkali dijawab dulu oleh Bapak Aruya ya, sebelum nanti saya lemparkan ke teman-teman yang lain untuk bertanya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Fadila. Jadi sudah saya jawab juga di chat tadi. Jadi sebenarnya untuk sequence mining-nya sudah kita perhitungkan di awal ya. Jadi berapa yang kita butuhkan VLG-nya, nah ketika kita hit itu di pit, maka kan kita langsung kirim ke area stockpile. Nah sebagai informasi kan ini di pendapannya itu porfiri, jadi sebaran dari ore itu tidak merata. Jadi di dalam satu elevasi ada material low grade, ada material medium grade, ada material high grade, dan ada juga material very low grade. Nah jadi secara sequencing pada tahap-tahap penambangan awal di elevasi atas itu tidak terlalu menjadi isu karena dia terdapat material low grade, medium grade, high grade, dan terdapat juga material very low grade. Tantangannya itu hanya di ketika pit semakin dalam. Jadi ketika pit semakin dalam, yang terdapat itu mayoritas material medium grade dan high grade. Sudah tidak ada lagi material very low grade-nya. Jadi caranya itu dengan menghitung di awal kita butuh material very low grade itu berapa di stockpile. Di presentasi saya tadi estimasi sekitar 41 juta ton. Nah itu yang akan kita kirim secara month by month atau year by year dari awal penambangan sampai akhir nanti. Gitu Pak Fadila. Semoga menjawab. Baik, semoga Pak Zulfikar Sagala sudah terjawab ya terkait dengan pertanyaan yang disampaikan kepada Bapak Aruya. Untuk selanjutnya barangkali saya undang ke teman-teman peserta yang lain, gitu ya. Kalau ada yang ingin disampaikan kepada tiga presenter kita, silahkan raise hand dan menyalakan mic ya. Ada atau tidak, saya berikan kesempatan kepada teman-teman yang ada di ruang Zoom ini. Oke, kalau sementara belum ada, nah ini saya sambil mengisi, saya ingin menyampaikan pertanyaan terlebih dahulu gitu ya kepada Bapak Hari ya. Nah, tadi Pak Hari sudah menyampaikan paparan yang menarik Pak ya terkait dengan penambangan dengan auger mining yang mana itu bisa digunakan untuk paling tidak nilai yang diperoleh itu bisa digunakan untuk pelaksanaan kegiatan reklamasi. Nah, saya penasaran Pak Hari, mohon informasinya gitu ya. Kalau untuk penambangan dengan metode auger mining tadi gitu ya, berapa break even produksinya ya Pak ya, kapasitas produksi break even itu ada di berapa ratus ribu ton ya, karena tadi kalau saya lihat di presentasi Bapak gitu ya, dengan 250.000 gitu ya, itu kan sudah
bisa menutupi atau melebihi nilainya dari biaya reklamasi. Ya. Sebenarnya untuk break even-nya itu ada di nilai berapa, Pak? Sehingga barangkali nanti di sini ada teman-teman yang kebetulan bekerja di IUP pertambangan batu bara, gitu ya, itu bisa ketika mereka mempunyai potensi yang bisa ditambang dengan auger, mereka akan terpikir, oh bisa saja nanti cadangan yang belum tertambang tadi ya, yang sifatnya marginal bisa ditambang dengan auger mining. Silahkan Pak Heri. Ya baik, terima kasih Pak Fadila. Pak, kebetulan begini, kita ini sebagai kontraktor di PT Insani Bara Perkasa. Jadi jadi PT Insani Bara Perkasa tidak melakukan investasi terhadap alat, Pak. Jadi kita dibayar per ton batu bara yang keluar. Nah, jadi kalau kita bilang break even-nya ya karena kita kontraktor terus menambang per ton, jadi biayanya adalah biaya substitusi. Kalau kita misalkan nambang open pit, Pak, berapa sih substitusinya, di SR berapa sih gitu, Pak. Nah, kita kan kebetulan langsung mengambil batu baranya dengan biaya penambangan batu baranya, seperti coal gating-nya gitu. Oke, berarti di sini auger system tadi menjadi kontraktor ya Pak ya, sehingga nanti artinya hanya tinggal hubungan bisnis dengan pemilik IUP ya, apakah dengan kapasitas yang produksi yang dimilikinya itu bisa bernilai ekonomis ya, menguntungkan atau tidak, sehingga auger system nanti bisa mengerjakan atau tidak untuk penambangan auger. Demikian ya barangkali Pak Heri ya, kalau bisa saya simpulkan ya. Ini Bapak Agus Oskar, silahkan Pak Agus Oskar, kalau ada yang ingin ditambahkan Pak. Tes Pak Agus. Apakah bisa di-copy Pak Agus Oskar? Karena Pak Agus Oskar kebetulan sekarang raise hand. Saya berikan kesempatan terlebih dahulu kalau ada yang ingin disampaikan, Pak. Oke, saya kurang tahu apakah peserta bisa langsung unmute mic dan bisa berkomentar, panitia. Cek. Ada Pak Ibnu, Iya. IB Gamal, Pak. Oh ya, jadi terima kasih Pak Fadila. Ya Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi saya sekedar menambahkan lagi gitu ya. Menambahkan apa yang menjadi diskusi pagi ini gitu ya. Ini diskusi yang sangat valuable. Jadi upaya kita adalah bagaimana membuat sesuatu itu lebih terukur ya. Jadi pekerjaan ini harusnya kita lebih bisa ukur dari sisi mana? Dari sisi konservasi sudah kita ukur di sini, atau bapak-bapak kita atau pembina kami ada di sini semua gitu. Salah satunya Pak Ishak Haji, Pak Doni dan Pak Ilham dan bapak-bapak yang lain lah. Ya. Nah sekarang kita melihat kemanfaatan apa lagi yang bisa dilakukan gitu ya. Ini di luar dari hal teknis saya menyampaikan ini. Ya kita melihat ada hal yang bisa kita lihat gitu ya. Tadi disampaikan Pak Ishak, yaitu konservasi gitu ya. Konservasi di sini adalah optimalisasi ya. Nah ini bisa kita masuk tuh di tata kelola lingkungannya. Jadi kita coba mensimulasi, mengkalkulasi, menghitung dalam bentuk angka gitu ya. Kalau ini kita ambil berapa kontribusinya. Nah itulah kita memulai. Ya, apakah ini presisi? Belum tentu juga, tapi setidak-tidaknya ada ukurannya. Itu poin satunya gitu. Nah, poin dua adalah lebih panjang lagi kalau kita mendiskusikan ini gitu ya, tapi cukup PR kita saja karena ini kita berbagi saja gitu ya. Tidak cukup waktu kita membahasnya di sini gitu. Poin kedua adalah bagaimana kalau ini terjadi di lokasi izin pinjam pakai gitu ya. Apakah 1827 1827K yang akan kita terapkan? Tentu tidak ya. Tentu yang akan kita pakai ya P60 2009 ya, di KLH ya. Jadi bagaimana diskusi pagi ini kita berbagi gitu ya, membuka wawasan
yuk ada ya cara lain nih gitu ya. Walaupun ini bukan hal yang baru, ini bukan hal yang baru ya, ini bukan hal yang baru, ini bukan hal yang baru. Auger mining adalah bagian yang tak terpisahkan dari high wall mining system. Kunci keberhasilan dari semua ini cuma satu, mining sequence. Ya, jadi di high wall itu aja kata kuncinya. Mining sequence itu aja kata kunci. Kira-kira itu tambahan dari saya, Pak Fadilah, untuk membuat diskusi ini berarti. Makasih banyak Pak Fadilah waktunya. Ya, baik. Terima kasih Pak Agus Sosar, sangat menarik ya Pak ya upaya-upayanya Pak ya. Paling tidak kita sudah memulai dulu ya upaya-upaya untuk melakukan kegiatan konservasi. Berikutnya di sini ada yang raise hand. Ini saya kurang tahu apakah Ibu atau Bapak Gamal Purnawilaga ya. Silakan Ibu atau Bapak bisa menyalakan mic ya dan mengajukan pertanyaan kepada presenter kita. Oke. Terima kasih Bapak. Selamat siang Pak Hari. Selamat siang, Apakah Pak. bisa terdengar Pak Hari? Kedengaran, Pak? Ya. Izin Pak Hari bertanya. Ini kan terkait masalah tambang yang auger system yang dilaksanakan di area-area tambang yang aktif. Tadi saya sepakat dengan Pak Oscar juga yang sudah dilaksanakan di Insani Bara Perkasa. Nah, saya hanya mau melempar diskusi Pak Hari ini sebenarnya harapan aja. Memungkinkan nggak auger system ini bisa kita laksanakan di area-area yang abandoned mine, artinya yang area-area tambang yang sudah ditinggalkan, entah itu ditinggalkan secara baik-baik atau tidak. Nah, karena kondisinya memang banyak tambang-tambang di Kaltim yang khususnya di area-area poros jalan yang menghubungkan kabupaten kota yang masih banyak kita lihat lubang-lubang tambang yang masih ditinggalkan. Nah, maksud saya gini, secara komprehensif memungkinkan nggak untuk dilakukan kegiatan auger mining ini dengan harapan apabila tadi disampaikan Pak Hari bisa split margin ke arah reklamasi ya minimal bisa membantu biaya terkait masalah backfillingnya ya minimal di backfilling lah biar bisa pemanfaatan lebih lanjutnya biar bisa jelas gitu. Nah memang mungkin ini selain dari sisi regulasi juga yang memang harus disupport ya dan pemerintah daerah di situ dan perusahaan auger juga dalam hal ini mungkin perusahaan Pak Hari yang Pak Hari bilang sebagai kontraktor auger mungkin bisa memberikan masukan kepada pemerintah khususnya buat tambang-tambang yang ada di Kaltim. Mungkin itu aja Pak Hari. Terima kasih Bapak host. Baik, terima kasih Pak Gamal. Silakan Pak Hari untuk Baik, terima direspon. kasih Pak Gamal. Terima kasih Pak Fadilah. Ya Pak Gamal, jadi secara teknikal, kalau kita lihat tambang-tambang yang ditinggal abandoned mine di Kalimantan Timur, itu memungkinkan untuk dilakukan auger mining, tapi tentu saja dengan kajian tertentu ya. Jadi terhadap deep, terhadap ketebalan ya. Terus secara ekonomis itu kita lihat kalau dari luasannya yang kita lakukan di PT IBP aja sudah bisa outstanding ya sebenarnya biaya reklamasinya itu lebih dari 100%. Itu menurut kami sih memungkinkan secara ekonominya. Jadi memang secara teknis dan ekonomi memungkinkan, cuma mungkin kita tinggal punya inisiatif baik mungkin jadi bahan diskusi dari kami sebagai kontraktor, mungkin dari pemerintah daerah untuk menghandling bagaimana abandoned mine ini mulai dibenahi, mungkin dari Minerba Pusat. Mohon izin mungkin Pak Iskak Aji mungkin bisa bantu juga buat memberikan tanggapan terkait ini karena terkait regulasi. Mungkin Bapak Doni Sumurangkir juga bisa memberikan tambahan ya Pak terkait ini ya Pak beberapa kasus di Kalimantan Timur. Tapi kalau dari kami sebagai kontraktor pada dasarnya secara teknis dan ekonomi yang kalau kita lihat ya memungkinkan itu Pak Gamal. Mungkin mohon izin Pak Iskak Aji atau Pak Doni bisa menambahkan ya terkait regulasi kita buka diskusi mungkin Pak ya. Terima kasih Bapak. Baik,
Terima kasih Pak Hari ya. Jadi karena tadi Pak Iskak Haji ini namanya disebut-sebut ya, baik tadi oleh Pak Agus Oskar atau ini oleh Pak Hari. Ini sekalian juga Pak Iskak ya, Iskak Haji, untuk ada pertanyaan sekaligus kalau misalnya nanti ada statement dari Pak Hari yang ingin ditambahkan, silahkan Pak Iskak. Tapi di sini ini ada pertanyaan khusus untuk Pak Iskak Haji terkait dengan penyimpanan mineral ikutan timah yang belum bisa dijual, apakah ada peraturan spesifik dari pemerintah, Pak? Jadi mohon pertanyaan dari Pak Zulfikar bisa direspon Pak Iskak Haji, termasuk tadi kalau ada yang ingin ditambahkan terkait dengan statement Pak Hari, monggo dipersilahkan Pak Iskak. Baik, terima kasih Pak. Selamat pagi Pak Oskar. Gitu. Lama nggak ketemu juga nih Pak Oskar. Jadi memang auger mining ini memang salah satu cara atau upaya untuk mengupayakan yang namanya cadangan marginal. Kita menyebutnya itu cadangan marginal memang. Yang namanya marginal kan tentu area inilah abu-abu ya, belum bisa proven lah intinya gitu kan, belum bisa masuk secara ekonomis. Namun ternyata dengan adanya teknologi, kemudian dari sisi keekonomian, mungkin dari sisi harga juga ini sangat berpengaruh sehingga cadangan-cadangan marginal tadi ini bisa diupayakan. Secara regulasi memang di dalam Permen SDM nomor 26 ini memang kita sudah atur bahwa dalam rangka pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik memang harus mengelola dan memanfaatkan yang namanya cadangan marginal. Nah, dalam case ini adalah cadangan marginal batubara. Dan ini juga di dalam Kepmen SDM nomor 1827, khususnya ada di lampiran 7, ini juga sudah kita kita sampaikan bagaimana pedomannya, bagaimana mengelola dan memanfaatkan yang namanya cadangan marginal batubara. Selain itu juga kami juga sudah membuat petunjuk teknisnya, Pak. Jadi khusus terhadap cadangan marginal, ini juga sudah kita turunkan juga di dalam Kepdirjen 182. Tadi di paparan juga saya sudah sampaikan bahwa memang cadangan marginal ini dari sisi definisinya seperti apa, kemudian bagaimana kita mengelolanya, baik itu dari sisi pendataannya, kemudian bagaimana mengupayakannya, ini sudah kita atur di situ. Nah, memang bagaimana untuk memanfaatkannya, tentunya kita juga membutuhkan dari sisi teknis dan keekonomiannya. Nah, ini memang sebagai perusahaan, baik itu ya perusahaannya ya, bukan kontraktornya sebenarnya. Si pemegang IUP-nya ini wajib membuat yang namanya kajian teknis, Mbak. Kajian teknis ini bisa disampaikan terpisah sendiri. Jadi pada waktu akan memanfaatkan cadangan marginal batubara tadi, misal contoh dengan auger mining, atau pada waktu saat penyusunan studi kelayakan. Jadi supaya nggak bolak-balik juga perusahaan gitu. Kalau memang jadi satu di dalam studi kelayakan, ya udah di dalam studi kelayakan aja. Tapi kalau memang studi kelayakannya sudah ada, nah di perjalanan waktu ternyata ini cadangan yang tadi marginal masih di dalam probable misalnya gitu kan, ternyata bisa dimanfaatkan, tentunya wajib membuat yang namanya kajian teknis. Nah ini perlu disampaikan ke Direktorat Teknik dan Lingkungan supaya bisa kita jadikan rekomendasi teknisnya. Kira-kira begitu Pak Hari, Pak Oskar, Bapak Ibu sekalian terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan cadangan marginal. Jadi secara regulasi memang kita sudah ada Pak di dalam Permen SDM nomor 26 dan turunan-turunannya tadi. Kemudian yang kedua tadi Pak Zulfikar ya, ini sebenarnya teman satu barak juga dulu di KPC ya kan. Jadi Pak Zulfikar menanyakan apakah ada ketentuannya. Jadi memang sudah ada Pak di 1827 itu kita sudah atur memang bagaimana kita mengelola yang namanya mineral ikutan timah tadi Pak. Kalau sudah artinya sudah tertambang ya, harapannya ini bisa dipisahkan. Nah, setelah dipisahkan ya jangan dibiarkan seperti itu aja. Artinya kita kelola secara khusus, tempatkan khusus, disimpan secara khusus, bagaimana supaya ini tidak terjadi dilusi maupun losis. Jadi kita sudah atur Pak di 1827 dan di turunannya tadi di 18 di Kepdirjen 182 ini di lampiran 4 juga sudah kita berikan petunjuk teknisnya itu khusus untuk timah dan nikel sebenarnya. Jadi tidak hanya untuk timah saja, nikel pun juga. Karena memang mineral-mineral ikutan ini selain timah kan nikel juga saat ini juga lagi hot gitu kan ya Pak ya. Jadi memang
kita bicara kobalt, nah memang itu salah satu mineral ikutan yang ada di nikel, dan termasuk di kadar rendahnya juga. Nah ini yang dulunya tidak dikelola kan, ini juga harapannya kita kelola lah, kita simpan. Dan ternyata sekarang sudah mulai muncul teknologi bagaimana mengelola ikutan nikel tadi, kobalt tadi, melalui metode hidrometalurgi. Memang masih minim ya yang mengelola itu. Nah, termasuk timah. Timah juga. Zirkon ini juga sudah mulai banyak nih. Ternyata simpel kan, apa namanya, pengolahannya gitu. Dan ini sudah ada yang kemarin mencoba ekspor, tapi ada sedikit temuan, apa namanya, ada kandungan REE-nya ya, tapi ini masih dalam tahap penelitian. Dan sebenarnya di sisi dalam negeri seharusnya tidak ada masalah untuk bagaimana memanfaatkan tadi mineral ikutan, terutama untuk zirkon tadi. Kira-kira itu Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ishak Haji. Ini sebenarnya ada pertanyaan juga dari Bapak Alam Perhapi Kalbar. Ini saya kurang tahu. Ini pertanyaannya mungkin secara umum ke Pak Ishak Haji juga ya, terkait dengan apakah tidak ada rencana penambahan nilai dalam batu bara menjadi bentuk lain yang bermanfaat seperti bahan bakar cair, sehingga memang orientasi dari konservasi ini bukan volume tapi nilai tambah. Dan kemudian apakah tidak ada penelitian detail dan aplikatif bagi mineral ikutan bagi dunia usaha dan industri yang dapat diserap langsung baik dalam maupun luar negeri. Jadi volume cadangan sumber daya mineral secara nasional terjaga bagi generasi masa depan. Jadi kayaknya pertanyaan Bapak Alam ini lebih arah kebijakan ya, Pak Ishak Haji, mohon bisa dibantu dijawab ya. Apakah apa namanya tadi konservasi tidak orientasinya ini apa dari sisi aturan Pak sudah ada bahwa tidak hanya berorientasi kepada volume tapi juga nilai tambah Pak Ishak Haji ya. Tidak hanya untuk batu bara, tapi juga untuk mineral ikutan, ya Pak ya, seperti contohnya timah. Barangkali bisa ditambahkan sedikit Pak Haji ya. Ya, terima kasih Pak Wadila. Jadi terima kasih pertanyaannya Pak Alam. Jadi malah umum lari ke batu bara gitu. Ya udah nggak apa-apa. Jadi memang di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini sudah ada kewajiban juga. Jadi Pak Alam istilahnya namanya pengembangan dan pemanfaatan batu bara. Nah, di situ memang kita fokuskan terhadap jadi PKP 2B yang saat ini sedang masa perpanjangan berubah menjadi IUPK, ini salah satu kewajibannya adalah apabila akan diperpanjang, salah satu kewajibannya harus melakukan yang namanya pengembangan dan pemanfaatan batu bara. Metodenya bisa macam-macam, bisa gasifikasi, bisa ada semikokas, gitu, likuifikasi, gitu kan. Itu bisa banyak apa namanya di undang-undang sudah dijelaskan di situ. Jadi memang kita juga selain di mineral, di batu bara pun juga harapannya ini bisa dikembangkan, termasuk di PTBA kan. PTBA memang sudah mulai mengembangkan juga bagaimana ada pabrik di sana kan untuk gasifikasi gitu kan. Namun ya ini masih berjalan ya. Harapannya memang dari sisi aturan kita sudah ada di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, khususnya untuk PKP 2B yang akan melakukan perpanjangan ini wajib untuk melakukan pengembangan dan pemanfaatan. Kemudian yang kedua terkait pertanyaan bagaimana penelitian terhadap mineral ikutan. Ya, di PT Timah sendiri sebenarnya sudah ada Pak proyeknya di sana. Jadi di Tanjung Ular di sana itu memang sudah ada kerjasama dengan Batan juga ya, bagaimana mencoba memanfaatkan mineral ikutan timah, terutama yang monasitnya. Nah, di monasit ini kan ada kandungan lantanumnya, cerium dan kawan-kawan di situ. Memang memisahkannya ini yang masih proses ya. Kemudian dari sisi investor pun kemarin juga sudah mulai ada yang tertarik gitu. Hanya saja begitu ditanya bagaimana berapa tingkat produksinya, kemudian cadangannya. Nah, karena ini mineral ikutan bukan mineral utamanya. Nah, ini menjadi suatu masalah. Nah, saat ini kami sedang inventaris kembali mineral-mineral ikutan, terutama yang mengandung logam tanah jarang. Nah, ini terutama di eksplorasi ini harus dikuatkan lagi gitu supaya kita punya datanya. Paling enggak bisa punya ada data dulu lah untuk bisa naik ke sumber daya maupun cadangan kan tentunya harus ada tadi uji prospek beralasannya gitu. Kira-kira itu Pak. Jadi memang sudah ada penelitiannya di PT Timah sendiri. Kemudian tentunya pemerintah juga secara umum juga sudah ada khususnya memang untuk bagaimana mengembangkan
memanfaatkan logam tanah jarang tadi. Kira-kira itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Iskak Haji. Memang ya sangat seru sekali gitu ya kita membahas mengenai konservasi ya. Ini Pak Agus Oskar mau ada sedikit yang ditambahkan Pak. Kalau ada barangkali 1 menit Pak. Silakan Pak Agus Oskar. Oke, terima kasih Pak Fadilah. Nah, ini sebelum berakhir nih memang cobalah kita serap dulu apa yang disampaikan oleh Pak Gamal tadi ya. Sentilannya itu luar biasa menurut saya. Sentilannya luar biasa. Definisi luar biasa adalah abandoned minds itu banyak betul di Kaltim. Artinya yang disisakan atau yang ditinggalkan kita tidak tahu tuh. Tapi setidak-tidaknya di dalam temu profesi 30 ini menjadi catatan lah gitu ya. Kalau kita mau konservasi ya, apakah itu di mineral atau batu bara, salah satunya seperti yang disampaikan oleh Pak Gamal, bolehlah kita jadikan bahan pemikiran kita lah. Bagaimana kita menyelesaikan ini gitu. Jadi jangan sampai dalam diskusi pagi ini atau profesi seperti ini selesai hanya sampai di sini ya. Padahal ini adalah salah satu pemikiran juga gitu ya. Bagaimana itu ditinggalkan? Apakah perlu kita lakukan pemetaan untuk masing-masing perusahaan gitu ya, yang tersisa tadi gitu ya? Bagaimana kalau itu diambil? Padahal yang harus kita ingat adalah dan jangan lupa gitu ya, banyak hal bagaimana dengan petinya gitu ya, di dalam PKP2B atau IUP gitu ya. Ini kan PR kita juga ini. Di situ ada fungsi-fungsi konservasi gitu ya. Dan ini tidak bisa diselesaikan hanya satu bidang saja atau satu aspek saja dari konservasi. Jadi Pak Gamal, question-nya tadi atau pertanyaannya tadi mantap itu. Kita lanjutkan itu Pak. Ya, jadi bagaimana kita melihat konservasi ini atau optimal ini benar-benar terrealisasi gitu ya. Ini keren gitu ya. Terima kasih. Hanya itu yang mau saya sampaikan Pak Fadilah. Jadi harus kita tindak lanjuti. Makasih Pak Fadilah. Baik, terima kasih Pak Oskar. Jadi saya pikir tidak terasa ya, diskusi kita cukup menarik terkait konservasi sehingga ini sudah jam 10 lebih 4 menit ya. Tapi saya pikir lebih 4 menit tapi kita mendapatkan informasi berharga, ide-ide yang cukup baik, ini worth it ya, sangat layak untuk dijalani. Nah, namun sebagai kesimpulan barangkali bisa saya resumekan bahwa terkait dengan konservasi mineral dan batu bara sebenarnya dari aturan tadi Pak Iskak Haji menyampaikan sebenarnya sudah jelas gitu ya, termasuk dengan petunjuk teknisnya ya, aturan-aturan di dalamnya. Nah, memang kemudian di sini diperlukan memang dukungan dari stakeholder yang lain ya, dan juga saya pikir kemauan ya untuk bisa menindaklanjuti amanah dari undang-undang ya terkait dengan konservasi. Pemikiran, ide-ide, dan juga action dari teman-teman di industri ya, dan stakeholder pertambangan yang lain, saya pikir sangat ditunggu untuk bisa mewujudkan pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara yang optimal. Ya. Tadi contoh-contoh terkait dengan itu juga sudah dikemukakan oleh presenter kita. Baik, sebagai penutup saya ucapkan apresiasi yang sangat besar kepada panitia gitu ya yang sudah menyelenggarakan acara ini dengan baik ya. Kemudian kepada presenter kita yang hebat-hebat, Pak Aruya, Pak Reza, dan Pak Iskak Haji atas ide dan diskusinya. Dan juga terakhir saya ucapkan apresiasi kepada teman-teman peserta TPT Perhapi 30 ini ya. Saya lihat pesertanya bisa lebih dari 120 orang. Ini menunjukkan bahwa teman-teman semuanya sangat peduli terhadap kemajuan pertambangan Indonesia. Dari saya barangkali itu saja. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf saudara-saudaranya. Terima kasih atas kesempatannya. Kita ketemu lagi di agenda-agenda Perhapi yang lain. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada panitia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fadilah Rosyid. Baik, kita sudah di penutupan acara.
seru sekali Bapak Ibu, luar biasa animo presentasi dan diskusi di TPT ke-30 Kongres ke-11 sesi paralel 1 ini, walau dilakukan secara hybrid, daring dan luring. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Moderator, Bapak Dr. Engineering Fadilah Rosyid, dan presenter Pak Aruya, Pak Hari, dan Pak Iskak, dan para peserta TPT Perapi di ruang Zoom ini. Sekali lagi, tidak henti-hentinya kita terus bersemangat untuk membangun tambang dan negara Indonesia yang tercinta ini. Makasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya ada penyerahan plakat. Maaf Bapak Ibu, penyerahan plakat. Silakan panitia. Baik, demikian acara sesi paralel 1 ini saya tutup dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu dan Bapak. Izin pamit, Bapak Ibu semuanya. Mari. Assalamualaikum. Imagine life surrounded by energy, where there's access to unlimited potential. Energy to build your life, enriching your days, filling your days with warmth and with care. Energy is always moving, taking us to places, showing us wonders of life, enriching people's lives, unlocking possibilities toward a better future, connecting people with others and important aspects of life. For us to reach new heights, work hand in hand together against the odds. Solving problems and improving lives, to realize our dream and expand our horizon. Energy illuminates you, uniting us in peace, giving us light in our nights. Energy inspires you to share with your loved ones.
energy is essential to our lives. People need efficient access to sufficient energy. Adaro promises to provide accessible energy to Indonesia through careful research and planning, with reliable resources and innovative technology, working together in harmony. Showing effort and motivation to achieve results relentlessly. Distributing energy throughout the land against all terrain. Crossing the ocean. Challenging the odds. Conquering the horizon to deliver the energy, working day and night to ensure progress and maintain quality, transforming energy into potentials, creating possibilities for the future of Indonesia, giving foundation to people's lives, improving health and care, rewarding people with precious moments, creating differences, opening access to the world for us to celebrate life in possibilities, warmth, and love. Adaro. Energy for change.